Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza AR Hemhum. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah presentase yang berjudul Hakikat Ilmu. Saya Nikmalini merupakan penyaji pertama dari kelompok 3 pada hari ini. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ilmu. Nah, ilmu itu adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren atau bertalian tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan. Ilmu itu berasal dari filsafat sebagai induk dari semua ilmu dan pengetahuan yang berdasarkan pada kekaguman atau keheranan yang mendorong rasa ingin tahu untuk menyelidikinya, kesangsian dan kesadaran akan keterbatasan. Itu menurut pendapat Munir pada tahun 2000. Kemudian yang dimaksud pengetahuan atau kepandaian tersebut tidak saja berkenaan dengan keadaan alam, juga termasuk kebatinan dan persoalan-persoalan lainnya. Sebagaimana yang sudah kita kenal mengenai berbagai macam nama ilmu, nampak jelas bahwa cakupan ilmu itu sangatlah luas. Misalnya ilmu ukur, ilmu bumi, ilmu dagang, ilmu tauhid, ilmu mantik, ilmu batin, ilmu hitam, dan lain sebagainya. Kemudian, kata ilmu itu digunakan masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu di Indonesia. Bahkan sebelum ada kata ilmu sudah dikenal kata-kata lain yang maksud tujuannya sama. Misalnya kepandaian, kecakapan, pengetahuan, ajaran, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Secara terminologi, ilmu pengetahuan itu memiliki ciri-ciri utama, yaitu yang pertama, ilmu adalah sebagian pengetahuan bersifat koheran, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Berbeda dengan iman, yaitu pengetahuan yang didasarkan atas keyakinan kepada yang gaib dan penghayatan terhadap pengalaman pribadi. Yang kedua, ciri-ciri utama ilmu pengetahuan itu adalah berbeda dengan pengetahuan. Ilmu tidak pernah mengartikan kepingan pengetahuan satu putusan sendiri. Sebaliknya, ilmu menandakan seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek atau dalam objek yang sama dan saling berkaitan secara logis. Karena itu, koherensi sistematik adalah hakikat ilmu. Prinsip-prinsip objek dan hubungan-hubungannya yang tercermin dalam kaitan-kaitan logis dapat dilihat dengan jelas bahwa prinsip-prinsip metafisis objek menyingkapkan dirinya sendiri kepada kita dalam proses ilmu. Secara lambat didasarkan pada sifat khusus intelek dicirikan oleh visi rohani terhadap realitas dalam berpikir. Kemudian, ciri yang ketiga adalah ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap berkenaan dengan masing-masing penalaran perorangan, sebab ilmu dapat memuat di dalam dirinya sendiri hipotesis-hipotesis dan teori-teori yang belum sepenuhnya dimantapkan. Yang keempat, di pihak lain yang sering kali berkaitan dengan konsep ilmu pengetahuan ilmiah adalah ide bahwa metode-metode yang berhasil dan hasil-hasil yang terbukti pada dasarnya harus terbuka kepada semua pencari ilmu. Kemudian yang kelima, ciri hakiki lainnya dari ilmu adalah metodologi, sebab kaitan logis yang dicari ilmu tidak dicapai dengan penggabungan tidak teratur dan tidak terarah dari banyak pengamatan dan ide yang terpisah-pisah. Kemudian yang keenam, kesatuan setiap ilmu bersumber dalam kesatuan objeknya. Teori skolatik mengenai ilmu membuat perbedaan antara objek material dan objek formal. Kemudian yang kita bahas kedua yaitu mengenai ilmu sebagai aktivitas penelitian. Nah, Bapak Ibu semua, sejak pertumbuhan ilmu pada zaman Yunani kuno sampai abad modern sekarang ini nampak nyata bahwa ilmu merupakan aktivitas kita sebagai manusia. Suatu kegiatan melaksanakan sesuatu oleh seseorang atau lebih tepatnya suatu rangkaian aktivitas yang membentuk suatu proses.
Adapun rangkaian ini bersifat yang pertama itu rasional. Apa itu rasional? Ilmu itu bersifat rasional, artinya bahwa ilmu terjadi akibat proses pemikiran yang berpegang teguh pada kaidah-kaidah logika. Yang kedua, kognitif. Apa itu kognitif? Dalam proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan, peranan kognitif sangat memerlukan atau sangat mempengaruhi aktivitas keilmuan itu sendiri. Kemudian rangkaian aktivitas yang ketiga itu yaitu bersifat teknologis. Artinya apa? Ilmu itu bertujuan untuk mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, serta melakukan penerapan melalui peramalan atau pengandalian. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.